الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق أرضنا وغالبها، ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحفظ رحمنا من نسبه، ثم إلى جميع شفيع دم سؤال حسن رزقي وسؤالك بشكر من سؤالك وسؤالك سيدنا نفسي وسؤالك الحبيب علي بن الرحمن سيدنا وسؤالك بشر الله شافي وسؤالك وشر شاهد سؤالك يا ما شربت عبد الغالي من سؤالك عبد الله سؤالك حسن وزين وتوشى بالرحمة والغفرة ويعيد على بركاتهم وصرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن جماعة إن الله يريد درجاته في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة، وعلى نية إن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Jami An-Nur yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam ini Allah kumpulkan kita di majelis yang penuh barokah, majelis yang penuh rahmah, dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini juga Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat. Keluar kita dari majelis ini Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan pengajian kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Kita masih bicara tentang adab seorang murid terhadap gurunya. Jadi jamaah jangan pernah bosan ngaji masalah adab. Karena nih kita masih terus bicara tentang adab. Ya. Dan memang fokus pengajian kita, kitab ini adalah bicara tentang adab. Baik adab guru kepada murid atau adab murid kepada guru, ya. Itu semuanya perlu kita pelajari dan perlu kita ketahui sebagai penyempurna bagi apa yang kita sudah pelajari dari bidang-bidang ilmu keislaman yang lainnya. Karena saya yakin di banyak-banyak majelis yang kita hadir jarang yang membahas tentang adab. Bahas tentang fikih banyak, bahas tentang hadis banyak, bahas tentang tafsir banyak, bahas tentang tasawuf juga banyak. Tapi bahas tentang adab khususnya dalam menuntut ilmu saya kira sedikit, ya. Saya kira kurang. Makanya kita memilih kitab ini mudah-mudahan menjadi oase di tengah kekeringan
kekeringan apa? Kekeringan adab di kalangan para penuntut ilmu. Sehingga apa? Sehingga kalau kita betul-betul bisa memahami apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari dan kita amalkan itu semuanya, maka mudah-mudahan itu akan menjadi penyempurna kepada apa yang kita sudah miliki dan pasti akan menambah keberkahan. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada minggu yang lalu kita membahas sampai adab yang ke-8. Ya, kalau tidak salah itu belum selesai. Ya kan? Belum selesai. Kalau tidak salah ingat, terakhir kita bahas bahwa di antara adab seorang ketika ngaji, ketika belajar, wa yata'ahadu taghtiyata aqdamihi wa irkha'a thiyabihi wa sukuna badanihi inda bahthihi aw mudzakaratihi. Orang yang mengajar, orang yang belajar, murid-murid itu memperhatikan dia menutup kakinya dengan kain, ya kan gitu ya, itu diantara adabnya. Sampai situ ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Wa idza atasa khafadha sautahu juhdahu. Dan apabila dia bersin, hendaknya dia merendahkan suaranya sebisa mungkin. Wasatara wajhahu bimindilin aw nahwihi, dan dia menutup wajahnya dengan kain atau yang seumpamanya. Ini adab ketika kita dalam keadaan bersin, ya, direndahkan. Jangan dikuatkan sekuat-kuatnya. Ya. Yang enak emang kalau bersin kan kita kencengin tuh, Pak. Tapi ketika ngaji ternyata itu kurang pas, ya. Kita tahan sebisa mungkin, ya. Kalaupun tak bisa, maka kita rendahkan suaranya, ya. Kita rendahkan suaranya dan tutup dengan kain. Wa idza tasa'aba satarafahu ba'da raddihi juhdahu. Dan apabila dia menguap, maka dia tutup mulutnya setelah dia berusaha untuk menahan menguapnya itu, ya. Tapi kalaupun tidak bisa dia tahan menguapnya itu, dia tutup dengan tangan, ya. Itu dia tutup dengan tangan. Hadirin, ini diantara penyakit orang ngaji, ya. Penyakit orang ngaji gampang ngantuk, gampang nguap. Iya, betul. Nah, ini ujian, ya. Ini ujian orang ngaji. Kenapa? Karena memang mungkin karena majelis ilmu, majelis taklim itu adalah majelis yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan sakinah, ya. Sehingga yang hadir juga tenang semua jadinya. Saking tenangnya banyak yang tidur. Ya. Nah, coba deh perhatiin. Kalau ngaji itu pasti ada aja yang tidur. Ya. Tapi giliran nonton bola nggak ada yang tidur, Pak. Nonton bola, nonton tinju, nonton apa yang kita demen gitu, ya. Karena apa? Karena gangguannya memang tentunya ada banyak gitu, ya. Nah, kalaupun kita misalkan kita mengantuk, kita menguap, tahan, ya. Kalaupun sudah nggak bisa ditahan, maka kita tutup mulut kita. Jangan sampai keluar suara, itu udah parah banget itu. Nguap sampai keluar suara itu kurang ajar. Karena orang gitu. Nguapnya sampai keluar suaranya. Oh, itu kurang ajar itu. Kalau lagi nggak ngaji sih terserah deh. Ya, tapi kalau lagi ngaji, jangan. Ya. Dan memang nggak boleh, Pak, nguap itu sampai keluar suara itu sebetulnya nggak boleh. Ya, setan paling demen ketika orang nguap. Dan kalau dia tidak tutup mulutnya, setan akan masuk melalui mulut dia yang terbuka. Jadi makanya ditutup, ya. Kalau kita nguap ditutup.
Baik. Kalau bersin, ya, kalau bersin kita dianjurkan untuk mengucapkan hamdalah. Kita bersin, alhamdulillah, ya. Kenapa? Karena orang bersin itu nikmat daripada Allah. Dan orang kalau bersin lega. Makanya dia sebut nikmat, dia sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang yang dengar, ya, orang yang dengar, dia disunatkan untuk mendoakan. Apa doanya? Yarhamukallah. Dan orang yang didoakan, yang tadi bersin, didoain lagi itu orang yang doain tadi itu. Yahdikumullah atau yahdikallah wa yuslihu balah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kalian hidayah dan memperbaiki keadaan kalian. Itu adabnya. Jadi ini sunnah yang sudah mulai ditinggalkan. Ya, kita bersin, kita jarang ngucap alhamdulillah, yang dengar jarang doain. Padahal dia sunnah. Man ahya sunnati inda fasadi ummati, kata Nabi. Barang siapa yang menghidupkan sunnah ketika umat dalam keadaan rusak, itu ganjarannya luar biasa, seperti orang yang mati syahid. Maka kita coba hidupkan itu sunnah. Ada satu riwayat mengenai bersin, ya. Satu ketika Imam Abu Daud dia naik perahu. Kemudian ketika dia naik perahu, maaf, jadi Imam Abu Daud dia sedang menunggu untuk naik perahu. Kemudian ketika Imam Abu Daud sudah naik perahu dan bersama dia ada orang yang sama-sama naik perahu tadi, ya, berjalanlah perahu itu meninggalkan tempat asalnya. Baru beberapa meter, ya, nggak terlalu jauh, ini orang-orang yang ada dalam perahu ini mendengar ada orang bersin. Yang bersin di mana? Yang bersin di tempat yang tadi mereka berangkat, ya. Lalu kemudian ketika dia dengar ada orang bersin, ini Imam Abu Daud, dia minta kepada si pemilik perahu untuk patah, ya, untuk muter balik. Dia muter balik. Kata Imam Abu Daud, tolong kembali ke tempat asal. Saya tambahkan lagi 1 dirham agar kamu mau antarkan saya kembali lagi ke tempat asal. Belum terlalu jauh memang. Kemudian dikasih duitnya, itu kapal, itu perahu muter lagi. Apa yang dilakukan? Kemudian ketika sudah sampai di tempat asal, Imam Abu Daud cuma ingin mengucapkan yarhamukallah. Dia cuman ingin mengucapkan yarhamukallah. Habis itu udah, orang yang didoain balas doain lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Udah, dia pergi aja lagi tuh, lanjutkan perjalanan. Malam harinya orang-orang yang ada di dalam perahu yang bersama Imam Abu Daud bermimpi. Ada yang berkata, sesungguhnya Abu Daud telah membeli surga seharga 1 dirham. Imam Abu Daud telah membeli surga seharga 1 dirham. 1 dirham yang mana? 1 dirham yang dia bayarkan sebagai tambahan kepada si pemilik perahu agar mau bawa dia kembali ke tempat asal, hanya sekedar untuk mengucapkan doa bagi orang yang bersih. Dia dapat balasan itu.
Ya. Karena doanya itu luar biasa, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalaupun dia tidak dapat doa dari orang yang didoakan, dia tetap dapat ganjaran yang besar. Ya, makanya jamaah, yang namanya amalan walaupun dia sunnah jangan diremehkan. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an, kata Nabi. Jangan kalian sekali-kali meremehkan yang namanya kebaikan, sedikit pun jangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang mana yang bikin nanti kita bisa masuk surga. Kita nggak tahu amalan mana yang mendatangkan rahmat Allah kepada kita. Mungkin yang besar-besar itu susah membuat kita dapat ganjaran yang banyak. Karena apa? Di situ ada penyakit-penyakit yang merusak amal. Ada sombong, ada ujub, ada takabur. Amal kita yang kita anggap besar, habis nggak ada pahalanya. Tapi amal yang kecil-kecil ini, ya, amal yang kecil-kecil ini bisa jadi itu yang diterima Allah dan itu yang mendatangkan rahmat Allah kepada kita. Ya, jadi jamaah karena tadi menyinggung masalah bersin, maka itu kita jadikan sebagai amalan sunnah yang harus kita biasakan kembali. Ya, baik jamaah yang dirahmati Allah, kita teruskan. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, min haqqil alimi alaika, di antara hak orang yang alim ke atas dirimu, antusallima 'alal qaumi 'ammatan wa takhussahu bittahiyyah, bahwa engkau mengucapkan salam kepada manusia secara umum dan engkau mengkhususkan kepada orang yang alim dengan penghormatan. Jadi kalau kita misalkan bertemu dengan khalayak umum, di situ ada orang alim, atau misalkan kita jadi penghormatan. Wa anta jlisa amamahu, kemudian di antara adabnya lagi engkau duduk di hadapannya, di hadapan guru kita. Artinya duduk di depan begini, itu adalah di antara adab. Ya. Tapi lihat keadaan juga ya. Misalkan masjidnya model begini, kalau semua di depan penuh, di belakang penuh begini sebaris. Kalau masjidnya lebar begini ya nggak apa-apa begini, ya, merata ya. Kemudian wala tushiranna indahu biyadika, dan jangan engkau mengisyaratkan di sisinya dengan tanganmu. Jadi kalau ada guru kita di sisi kita, jangan kita tunjuk-tunjuk, ya. Yang kita tunjuk jangan. Itu di antara adab. Wala ta'madu bi'ainaika ghairahu, dan jangan engkau bersandar dengan pandanganmu kepada selainnya. Artinya kita jangan mandang kepada selain daripada guru kita. Wala taqulanna qala fulanun khilafa qaulih, dan janganlah sekali-kali kamu berkata fulan berkata demikian, khilafa qaulihi, yang bertentangan dengan pendapat ataupun ucapan guru kita. Jadi jangan tuh Pak ya, kalau misalkan guru kita ngomong nih, guru kita ngomong tentang sesuatu perkara, kemudian kita nih belaga apa ya namanya, belaga nonjolin gitu ya. Ustaz, kalau menurut si Anu kayaknya boleh Ustaz ya. Kita sebut ulama si fulan mengatakan ini. Guru kita udah nyebut misalkan, hukum tentang ini adalah tidak boleh. Kemudian kita show off lah istilahnya. Kita nunjukin, kayaknya boleh Ustaz, ada qaul dalam mazhab yang lain ataupun qaul dari ulama si fulan misalkan yang membolehkan. Khilafa qaulih, ya artinya menyalahi pendapatnya, menyalahi ucapan guru kita, itu nggak boleh. Ya, kalau kita dengar apapun dari guru kita, dengar aja udah. Ya, adapun kita berbeda pendapat, jangan ditunjukkan di hadapan dia. Itu adab. Ya, itu adab. Termasuk adabnya diantaranya adalah kalau misalkan kita dengar taklim, kita dengar ucapan guru kita, apapun itu yang kita sudah sering dengar misalnya, kita sering dapat itu ucapannya. Kemudian kita jangan
nunjukin bahwa kita sudah tahu gitu. Walaupun kita sudah sering dengar, ya. Nah, itu diantara adab, jangan menunjukkan rasa tahu kita di hadapan guru kita. Begitu. Kan kalau kita ngaji fikih, Pak, kita ngaji fikih itu dari bab awal itu sama aja, bab air, bab wudu, ya kan? Kalau yang ngajinya udah 20 tahun, 30 tahun, itu udah di luar kepala semuanya. Tapi kalau kita ngaji itu lagi, anggap itu sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Sehingga kita akan menumpukan perhatian kepada apa yang disampaikan guru. Ya. Tapi kalau kita sudah merasa, udah pernah nih, udah sering. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi kurang perhatian. Kita kurang serius ngajinya. Dan itu kelihatan sama guru bahwa kita tidak serius ngajinya, itu bisa membuat hati guru kita jadi kurang suka gitu ya. Nah, itu kurang beradab. Wala takhtabanna indahu ahadan, dan janganlah engkau membicarakan orang lain atau berghibah di sisinya tentang seseorang. Jangan ngomongin orang di hadapan guru. Wala tatlubanna asratahu, dan jangan kamu cari-cari kesalahannya. Fa in wa in zalla qabilta ma'dziratahu wa alayka an wa in zalla qabilta ma'dziratahu. Dan seandainya guru kita itu buat salah, ya, engkau terima kita terima kesalahan dia lah, artinya kita mudah memaafkan kalau misalkan guru kita itu buat perkara yang kita anggap salah, ya. Namanya juga manusia itu pasti ada yang kurang pas, ya. Kalau guru kita melakukan kesalahan atas dasar kemanusiaannya, maka kita memakluminya, ya. Wa 'alaika an tuwaqqirahu lillahi ta'ala, dan hendaknya juga engkau menghormati gurumu karena Allah. Wa in kanat lahu hajatun sabaqtal qauma ila khidmatih, dan jika adalah bagi guru itu hajat, kalau guru kita punya hajat, punya keperluan, sabaqtal qauma ila khidmatih, engkau mendahului yang lain dalam berkhidmat kepadanya. Wala tusarra fi majlisih, dan jangan engkau berbisik-bisik di majlisnya. Wala ta'khudh bi thawbih, dan janganlah engkau menarik-narik bajunya. Wala tulih alaihi idza kasila, dan janganlah engkau mendesaknya apabila dia sedang dalam keadaan malas. Wala tashba' min tuli suhbatih, dan janganlah engkau merasa kenyang, merasa bosan dengan lamanya masa belajar dengan gurumu itu. Jadi jangan sampai kita merasa bosan ngaji, ya. Fa innama huwa kan nakhlah, karena bahwasannya ia itu seperti kurma, seperti pohon kurma. Kita ngaji sama guru itu seperti nungguin pohon kurma. Tanzuru mata yaskutu alaika min hasyai'un, engkau menunggu kapan jatuh atasmu daripada pohon itu sesuatu, ya. Makanya belajar itu di antara syarat untuk mendapatkan ilmu adalah watuli zamanin, adalah sepanjang masa. Tulu zaman, sepanjang masa. Orang ngaji harus teken kontrak, ya. Teken kontrak mungkin enggak secara hitam atas putih, tapi dalam hati. Saya niat ngaji sama guru anu, ya, Ustadz anu, Kiai anu, saya ngaji kontrak mati. Saya mau ngaji sampai khatam. Ya. Khatam ini bisa 3 kemungkinannya. Kita khatam beneran, khatam kitab, ya. Atau kitanya yang khatam duluan. Kitanya, maksudnya ngajinya kita khatam duluan. Atau gurunya yang khatam, artinya gurunya yang mati duluan. Kemungkinannya 3, Pak. Jadi niatin seperti itu. Niat kita ngaji sampai selesai, ya.
Kalau misalkan sampai selesai kitab ini kita baca, kita kaji, alhamdulillah ya. Sampai kita dapat banyak manfaat. Tapi seandainya kalau di tengah jalan kita mati duluan, kitab belum kelar, kita mati duluan, Pak. Tapi udah niat nih. Kita udah niat saya mau ngaji sampai selesai atau sampai guru saya nggak ada gitu misalkan. Kalau muridnya meninggal duluan, ini murid tetap dapat pahala ngaji walaupun orangnya udah nggak ada. Karena apa? Karena niat. Ya, orangnya udah nggak ada, tapi kitabnya masih dikaji, ya kan? Dia tetap ngaji itu, dihitung tetap ngaji. Karena itulah yang menyebabkan amal jadi besar pahalanya karena niat. Ya, karena niat. Ada sahabat Nabi yang dia tidak ikut perang Badar. Ya, dalam satu hadis Nabi sebutkan begitu. Ada sahabat yang dia tidak melewati lembah, tidak mengikuti peperangan, tetapi dia dapat seperti pahala orang yang ikut berperang. Itu merujuk kepada siapa? Ada beberapa orang sahabat yang dia pengen sebetulnya ikut perang, tapi karena ada udzur gak bisa ngikut. Siapa misalnya? Yang paling dekat adalah Sayyiduna Utsman ibn Affan. Sayyidina Utsman ibn Affan ketika terjadi perang Badar, dia mau ngikut, tapi istrinya lagi sakit. Kata Nabi, kamu jaga istrimu. Kamu tidak perlu ikut. Tapi Utsman dia dianggap ahlu Badar. Ya, Utsman dianggap ahlu Badar. Karena apa? Karena niat. Sa'ad bin Abi Waqqas, maaf. Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya di kalangan para sahabat. Abdurrahman bin Auf dia pernah pesan kepada anak-anaknya, kalau nanti saya meninggal, tolong kasih setiap ahlu Badar yang masih hidup, setiap orang kasih 100 dinar. Dikasih 100 dinar. Bayangkan itu berapa duit itu kalau dirupiahkan. 1 dinar kan 4,25 gram. Ya. Kalau dikalikan 100 berarti 425 kilo. Betul ya? 425 gram, sorry. 425 gram berarti 4 kilo lebih. Emas 4 kilo lebih. Satu orang tuh dikasih ahlu Badar yang masih hidup. Nah, yang dapat itu diantaranya adalah Utsman ibn Affan. Kenapa Utsman dikasih? Padahal Utsman gak ikut perang Badar, tapi dia dianggap ahlu Badar karena niat. Ya, maka jamaah kita nih yang ngaji ya biar juga begitu. Kita niat, kita ngaji ini sampai kapan-kapan. Kita ngaji sampai kita ini mati gitu. Walaupun kita nanti udah mati duluan, ya. Kemudian itu taklim masih berlangsung, kita tetap dapat pahalanya, ya, begitu Pak. Jadi orang itu bisa dapat ganjaran yang banyak disebabkan niat, Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Walaqad jama'a radhiyallahu anhu fi hadhihi alwasiyyati ma fihi kifayah. Dan Sayyidina Ali telah mengumpulkan pada wasiat ini apa-apa yang padanya dianggap cukup. Artinya nasihat ini dari atas sampai bawah itu semuanya sangat manfaat. Kalau kita amalin ini semua cukup buat kita dalam bekal menuntut ilmu. Ya. Karena kita lengkapi dengan adab. Begitu. Jadi jamaah, ini ilmu yang sebetulnya mahal, tapi jarang orang mau ngamalin. Kenapa? Karena ya terus terang saja, orang kalau ingin betul-betul beradab, ya terutama kepada guru, dia harus merendahkan egonya. Dia harus merendahkan egonya. Itu manusia susah. Ya, merendahkan ego di hadapan guru,
Nah, itu sesuatu yang susah. Karena apa? Karena manusia ini punya karakter suka dipuji dan sukar untuk mengalah. Itu sifat manusia. Suka dipuji, enggan mengalah. Ya. Makanya kalau orang sanggup merendahkan dirinya dengan mengamalkan adab-adab ini, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh iblis. Ya, iblis itu amalnya banyak, tapi dia nggak tawadhu. Iblis amalnya banyak, tapi nggak tawadhu. Sebelum ada Adam, 80.000 tahun iblis sudah ibadah, nggak pernah maksiat sama sekali. Tauhidnya lempeng, tauhidnya lurus, nggak pernah datang ke dukun. Gak pernah percaya kepada apapun, dia percayanya hanya kepada Allah. Tetapi karena iblis ini gak mau tawadhu, tunduk kepada Adam atas perintah Allah, maka iblis gak dapat kemuliaan. Makanya Pak, kata Nabi, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah akan angkat dia. Tidak ada orang yang tawadhu, melainkan orang itu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang sombong melainkan Allah akan rendahkan dia serendah-rendahnya. Ya. Kita bisa lihat dalam sejarah siapa makhluk yang sombong, bagaimana akhir hayatnya. Fir'aun adalah makhluk yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia meninggikan dirinya. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemudian apa yang terjadi? Allah hinakan dia sehina-hinanya. Begitu. Jadi jamaah, ketika orang berhasil merendahkan dirinya dan mengamalkan adab-adab ini, maka Allah akan berikan kemuliaan pada orang tersebut. Kemudian, wa qala ba'duhum, dan sebahagian ulama berkata, wa min ta'zimi syaikhi an la yajlisa ila janibihi. Dan di antara penghormatan kepada guru adalah dia tidak duduk di sisinya. Dia tidak duduk di sisi guru. Maksudnya kalau guru lagi di sini, dia jangan di sini. Nah, begitu. Adabnya begitu. Harusnya di mana? Di sini, di depan, ya kan? Nah, itu adabnya. Wala ala musallahu au wisadatih, dan janganlah dia duduk di atas tempat sholatnya atau tikarnya ataupun tempat sandarannya. Wa in amarahu syaikhu bidzalika fala yaf'aluhu illa idza jazama alaihi jazman tasyukku alaihi mukhalafatahu. Apabila gurunya itu menyuruhnya yang demikian tersebut, yang demikian itu, maka dia jangan melakukannya. Melainkan apabila memang nyata bahwa berat untuk dia menyalahi perintah gurunya itu. Misalkan begini ya, Aji itu sini duduk sini, disuruh duduk di sini. Kan padahal tadi apa? Kan jangan, mestinya kan jangan. Sini. Gurunya suruh, ya. Nah ini murid yang disuruh, ikutin jangan. Kalau menurut kitab, fala yaf'alhu, maka dia jangan nurutin. Gurunya nyuruh nih, sini. Nah, ataupun tempat duduknya guru disuruh dia nempatin, jangan. Ya. Kecuali kalau memang dia berat ataupun dia susah untuk tidak menurutinya. Maksa bener nih gurunya, udah sini. Nah, itu berarti udah maksa, kita nggak bisa nolak. Nah, nggak apa-apa, kita turutin. Padahal kalau secara adab kurang bagus, tapi kalau guru yang nyuruh nggak apa-apa, gitu ya. Fala ba'sa bimtithali amrihi fi tilkal hal thumma ya'udu ila ma yaqtadihi al-adab. Maka tidak mengapa kita menuruti perintahnya pada keadaan itu, kemudian kembali kepada apa yang menuntut kepada adab. Ya. Jadi begitu. Wa qad takallama an-nasu fi ayyil amrayni aula, dan orang-orang telah berkata
pada dua perkara yang mana yang lebih utama. An ya'tamida imtithal al-amr, kita kita menuruti perintah, au sulukal adab, atau kita mendahulukan adab. Mana yang lebih utama? Kita melaksanakan perintah atau kita tetap mendahulukan adab? Walladzi yatarajjahu ma qaddamtuhu minat tafsil, dan yang akan dirojihkan apa yang telah aku sampaikan minat tafsil, daripada penjelasannya, perinciannya. Jadi penjelasannya begini. Fa in azama syaikhu bima amarahu bihi bihaitsu yashukku alaihi mukhalafatu famtisalul amri aula. Maka apabila gurunya itu berkeinginan keras, berkeinginan kuat dengan apa yang diperintahkannya, dengan sekira-kira susah atasnya untuk menyalahinya, artinya gurunya memang maksa, ya, gurunya memang maksa. Contohnya gini, kalau misalkan ada guru, kan harusnya murid nggak usah ngomong, kan gitu ya. Kalau udah ada guru, murid nggak usah ngomong. Tapi gurunya nyuruh ceramah, bicara, ngomong, gitu. Kalau memang gurunya maksa dan tidak ada tidak ada peluang lah untuk dia nolak, famtithalul amri aula, menuruti perintah itu lebih utama. Kalau memang dipaksa, ya. Wa illa fasulukul adab aula. Kalau tidak seperti itu, maka kita mengedepankan adab, menjalani adab itu lebih utama. Li jawazi an yaqsida syekhu jabrahu wa izhara ihtiramihi wal i'tina'a bih. Karena boleh jadi gurunya melakukan itu adalah untuk menunjukkan ihtiram kepada muridnya atau perhatian kepada muridnya. Fayaqabilu huwa dzalika bima yajibu min ta'zimi syaikhi wal adabi ma'ahu. Maka dia merespon itu dengan apa yang wajib daripada menghormati guru dan beradab bersamanya. Jadi maksudnya kalau memang gurunya itu cuman ya sekedar menghormati murid, sekedar memberikan perhatian kepada murid, misalkan begitu, Ji sini Ji, terus sini, ya boleh dibilang nggak maksa sih, nggak maksa, ya. Kalau nggak maksa banget nggak usah. Fasulukul adab aula, kita menuruti, kita menjalankan adab itu lebih utama. Tapi kalau maksa gitu ya, itu nggak boleh, kita nolak, turutin atas perintahnya. Jadi itulah yang kita bisa kaji pada malam hari ini berkaitan dengan adab kepada seorang guru, ya. Cukup banyak yang kita bahas pada poin yang ke-8 ini. Hadirin, besok itu kita akan masuk tahun baru Hijriah, ya, tahun baru Hijriah. Dianjurkan untuk kita baca doa akhir tahun dan awal tahun. Ini doa nggak ada hadisnya memang, karena memang tahun baru itu baru ditentukan setelah Nabi wafat. Pada zaman Umar lah kemudian dibuat kalender Islam, makanya ada istilah tahun baru. Peringatannya nggak ada sebetulnya secara spesifik, nggak ada itu dianjurkan mesti begini mesti begitu, tidak ada. Kemudian para ulama berinisiatif untuk menyambut tahun baru yang pertama dengan berdoa atas apa yang telah kita lakukan pada tahun sebelum ini, dengan membaca doa akhir tahun, dan kita sambut tahun yang baru dengan kita berdoa juga, ya, agar di tahun yang baru kita mendapatkan kebaikan, keberkahan, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan satu amalan yang baik untuk kita lakukan. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di antara amalan yang lain adalah kita dianjurkan untuk minum susu.
kita dianjurkan untuk minum susu. Susu apa? Susu putih. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah kita bertafaul. Ya, itu namanya tafaul. Kita mengharap sesuatu yang positif. Sifat susu adalah putih, ya. Putih itu lambang kesucian. Kita mengharap kesucian yang ada pada sifat susu itu juga akan kita dapatkan pada tahun yang akan datang. Kita lebih dipelihara oleh Allah. Susu kan banyak khasiatnya, banyak faedahnya untuk kesehatan kita dan sebagainya. Maka kita minum susu putih dan sambil kita berdoa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berikanlah aku keberkahan dalam susu ini dan tambahkanlah, karuniakanlah kepada aku tambahan daripada keberkahan yang ada pada susu ini. Jadi kita baca doa itu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Minum susu. Susunya susu putih, susu yang asli. Ya, susu yang asli. Bukan susu kental manis. Ya. Susu kental manis itu bukan susu. Ya, itu gula. Ya, tapi susu asli. Susu apa? Ya, susu sapi. Susu sapi, jangan susu yang lain. Arah yang sono-sono. Susu asli. Ya, susu sapi boleh, susu kambing boleh, ya. Kan gampang tuh sekarang, ya kan? Kalau dulu mah banyak orang jual susu, orang Kuningan pada jual susu, ya. Itu gampang datang ke rumah kita. Sekarang agak susah. Cuman di warung banyak, ya. Susu apa namanya itu? Cap beruang. Bir brand itu boleh kita minum. Nah, itu ikhtiar kita mendapatkan kebaikan pada tahun yang baru nanti. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kemudian pada awal Muharram itu sampai nanti 10 Muharram, ya, kita dianjurkan untuk meluaskan belanja, terutama pada tanggal 10, ya. Tanggal 10 Muharram itu dianjurkan meluaskan belanja. Kalau misalkan biasa kita ngasih keluarga kita, istri kita 100.000 buat masak, hari itu lebihin, ya, 200, ya, lebihin. Agar apa? Agar rezeki kita tahun yang baru akan lebih banyak lagi. Begitu. Itu diantara anjuran ketika masuk tahun baru. Demikian yang bisa kita pelajari hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna. وأكرمنا ولا تهنا واعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا الفتوح العارفين فقهنا وإياهم بالدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.